Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya Gemini, kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang mari ajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apa sih kesan pertama lawan jenis melihat dirimu ya. Nah, dari satu tumpukan kartu tarot ini akan mari ambilkan 4 kartu untuk bisa kamu pilih salah satunya, atau 2 atau mungkin 3, nggak apa-apa juga kalau mau pilih 4 ya, untuk kita lihat bagaimana sih lawan jenis pertama kali melihat dirimu ya. Oke, baik. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat ya. Oke, baik, dipilih. Mari akan mulai aja dari kartu yang pertama ini ya. Kartu paling kiri sudutnya, mari. Baik Gemini, kita akan lihat bagaimana sih lawan jenis pertama kali melihat dirimu. Oh ya, jadi kayak kamu itu tuh orangnya percaya diri ya. Kamu ini tuh pasti jadi ketua gengnya lah gitu ya kelihatannya. Jadi ketua geng komunitasnya kamu gitu ya, atau kaum sosialitanya kamu gitu. Udah pasti mungkin kamu itu tuh minimal ya orang yang agaknya berbeda dibandingkan dengan teman-temannya kamu. Jadi di antara kerumunan kalian, katakan gitu ya, di antara kerumunannya kalian, jika dilihat secara langsung kalian lagi duduk-duduk di kafe gitu ya, atau mungkin uploadan fotonya kamu di Instagram kah, di Facebook kah, dimanapun lah gitu ya. Kayak kelihatan matanya lawan jenis itu tuh yang pertama kali ngelihat dirimu gitu ya. Kayaknya kamu lebih menonjol dibandingkan yang lain-lain gitu ya. Dan mungkin juga untuk beberapa, entahlah memang stylenya kamu berbeda gitu ya, ada gitu satu yang mencolok dari cara stylenya kamu, entah itu mungkin bajumu berwarna-warni, atau mungkin bajumu gelap sendiri, atau mungkin kamu pakai giwang yang besar gitu ya, atau mungkin kamu model hijabnya seperti apa, atau mungkin kalau kamu cowok badanmu yang paling keker gitu ya, atau kamu yang paling montok, atau kamu yang gimana gitu ya. Intinya ada satu ketika dilihat dari looknya kamu, ada yang kayak nangkep gitu lah. Ada yang kayak lain, unik dan berbeda gitu ya. Ada kayak sebuah keotentikan dari stylenya kamu gitu. Dan ya mungkin di situ tuh secara apapun kayak kelihatan kamu lebih lain gitu. Ini terutama kalau ngelihat kamu di kerumunan gitu ya, entah kamu lebih putih juga bisa di sana, atau kayak kelihatan kamu lebih kayaknya, kelihatan kamu seperti orang sukses gitu ya, kelihatan seperti datang dari keluarga yang keluarga nggak sembarangan misalnya gitu ya. Jadi latar belakangnya kamu mungkin langsung kelihatan dari look fisiknya kamu gitu ya. Jadi uh, atau ya orang kayak ngelihat, oh jaminan kesuksesan ini orang ini tuh bakalan ada gitu ya, jaminan kesuksesan itu tuh ada karena karismanya kamu besar gitu ya, auranya kamu kok bagus gitu, enak gitu loh, ngelihat dirimu itu tuh enak. Nah di sana ya paling cantik sendiri mungkin gitu ya, paling ganteng sendiri mungkin di komunitasnya kamu, atau ya ketika melihat kamu ya di antara kerumunan gitu, kamu yang paling cantik sendiri gitu. Jadi kayak ada yang berbeda di dalam dirimu yang mungkin untuk beberapa orang sih nggak ngerti ya berbedanya apa nih, tapi kok kayak mancing untuk dilihat, mancing untuk dikenali gitu ya dirimu ya, mancing untuk dideketin gitu loh. Karismanya kamu itu ya, auranya kamu itu, pancaran dirimu itu. Pengen kayak, mungkin kamu ya bukan caper, mungkin kamu ya bukan sengaja, tapi sensasi yang datang loh ke lawan jenisnya kamu itu tuh pengen tahu gitu ya, siapa sih kamu gitu, gimana sih kamu gitu. Atau mungkin udah terlanjur banyak penilaian positifnya orang pada pandangan pertama dengan kamu, dan ingin memverifikasi gitu, apa bener nih prediksinya mereka tentang kamu, atau ini hanya prediksi sendiri yang berlebih-lebihan. Nah modelnya kayak gitu ya.
Nah, kemudian di sana ya pasti kamunya cantik ya, pasti kamunya ganteng ya. Nah, di situ dengan gaya yang elegan, mari lihat di sini, atau mungkin dengan gaya yang modis, atau memang stylish, modern banget modelnya kamu ya, modern banget. Jadi kayak misalnya gini, ini dapat applause juga ya orang lawan jenis ketika ngeliat kamu. Misalnya gini, contohnya, kamu kelihatan gemuk sih gitu ya, tapi kamu bisa memilihkan fashionnya kamu, pakaian yang kamu kenakan, hijab yang kamu pakai, atau kaos yang kamu pakai, jeans yang kamu kenakan gitu ya. Tapi itu tuh bikin bikin gemuknya kamu ketutup gitu lah. Ya, jadi kayak yang kamu itu tuh intinya kayak memantaskan dirinya kamu gitu ya. Gayanya kamu itu tuh kayak memantaskan dirinya kamu untuk mendapatkan nilai-nilai positif dari orang lain. Nah, seperti itu ya, Gemini ya. Jadi yang kayak orang ngerasa pasti pengagumnya kamu juga banyak gitu ya, lawan jenis ya. Ngerasa ya wajar aja kalau kamu itu tuh disenangin banyak pria, disukai banyak wanita. Ya pantas aja gitu ya. Karena memang ada sesuatu citra dirimu yang kamu tampilkan itu tuh memang bagus, ya memang baik, gitulah. Ya di sana. Mari rasa sih karena rasa percaya diri kamu yang tinggi banget di sini ya. Rasa besarnya kamu pada dirimu sendiri itu tuh ada. Kamu menghargai, menghormati dirimu sendiri gitu ya. Kamu merawat dan menjaga dirimu sendiri. Kamu memasukkan hal-hal baik itu misalnya yang di kepalanya kamu, atau yang di hatinya kamu, atau yang di perutnya kamu. Ini tuh memang yang sudah kamu sortir ya. Oh ini harus yang bikin kamu kalau nggak ya sehat, ya bikin kamu bahagia. Ya kayak gitu ya. Jadi kamu dengan baiknya gitu memilah-milih apa-apa yang pantas untuk dirimu gitu. Jadi sehingga pancarannya kamu keluar itu tuh kayak orang nggak bisa nih sembarangan sama kamu. Lah orang kamu untuk makan aja pun kamu milah-milih gitu kan di sana. Nggak bisa sembarangan sama kamu, harus respect sama kamu. Gitu ya. Untuk beberapa mungkin kayak ngerasa oh kamu pasti seneng nih dipuja-puji. Akan memang sesuatu yang kamu lakukan untuk dirimu, bukan dipuja-puji dalam artian kamu dipuja dan dipuji itu tuh bukan karena ada sesuatu di dalam dirimu, tapi karena memang itu milikmu gitu loh. Ya, misalnya kamu pasti seneng nih dipuji sebagai orang cantik gitu. Lah ya memang kamu dandan kan gitu. Kamu pasang eyeshadow, kamu pasang lipstick, kamu pakai blush on yang kayak gitu. Ya wajar aja dong kalau kamunya dipuji, cantik gitu ya kan. Atau mungkin kalau kamu cowok ya pantas kamu mandi bersih misalnya kayak gitu ya kan. Kamu kayak potongan rambutnya klimis gitu kan. Misalnya juga cukuran janggut misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin kamu pakai pomade, kamu pakai parfum, ya wajar dong kalau kamunya dipuja-puji ya gitu. Jadi intinya kamu senang diapresiasi dengan apa yang kamu lakukan sama hidupnya kamu, dan ya pantas aja sih gitu ya menurut lawan jenisnya kamu. Jadi yang kayak ini tadi yang pasti kamu banyak dideketin gitu ya, kamu pasti banyak disenengin, disukai, pasti kamu populer di komunitas-komunitasnya kamu ya, terutama populer di bagian lawan jenis ya. Oke, baik. Mungkin itu ya yang bisa mari bacakan bagi kamu yang memilih kartu pertama. Sekarang mari akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu kedua. Apa kesan pertama lawan jenis melihat dirimu? Wah, kamu ini tuh kayak kelihatan orangnya nggak mau basa-basi gitu ya. Kamu orang yang kelihatan tuh simple, praktis, dan straight to the point gitu. Kamu kayak kelihatan seperti orang yang cerdas gitu ya, intelektual. Nah, kayak gitu ya. Kamu tuh nggak yang seneng sesuatu tuh yang wasting time, nggak ada gunanya. Kelihatan begitu, mungkin dari fashionnya kamu, looknya kamu gitu ya, simple mungkin seperti itu. Nah, kemudian kayak kamu itu tuh
nampaknya rasa ingin tahunya kamu tuh kelihatan besar gitu ya, rasa ingin tahu. Untuk memasukkan otakmu informasi-informasi itu tuh kayak penting banget ya, kesan pertamanya lawan jenis ke kamu gitu. Dan ya mungkin kamu juga kayak kelihatan pemilih gitu ya, kamu kelihatan orang yang pilih-pilih di sana, dan kayak kelihatan kamu tuh orangnya belak-belakan gitu ya, ya apa adanya, mau ngomong apa ya diomongin gitu ya, mau kritik apa ya dikritikin gitu ya, mau dibantah apa ya udah dibantah aja gitu. Bukan karena kamu misalnya cewek tuh ya, kamu ya pura-pura manut, ikut-ikut aja gitu ya, ya enggak gitu. Kalau hal itu tuh kamu rasa salah, kayak kelihatan pasti kamu berani tuh menyalah-nyalahkan yang memang salah gitu ya, dan bertahan pada yang kamu anggap satu hal yang benar. Nah kayak gitu, kayak kelihatan kamu juga orangnya jujur gitu loh ya, orangnya jujur gitu ya, orangnya yang nggak suka munafik gitu loh, yang nggak hipokrat gitu ya. Kamu juga seperti orang yang lincah gitu ya, lincah, orang yang kayaknya gampang ngambil keputusan gitu, pinter lah gimana itu, intelektual, pinter, cerdik, cerdas, seperti itu modelnya ya. Kamu kayak kelihatan juga seperti orang yang apa namanya, untuk beberapa mungkin kayak tertutup gitu ya, tapi lagi-lagi bukan antisosial modelnya kamu, tapi hanya saja tukang pilih-pilih tadi gitu ya. Jadi yang kamu mungkin menghargai dirimu gitu ya. Jadi ketika kamu menghargai dirimu, kamu hanya akan mengizinkan yang baik-baik aja, yang benar-benar aja, yang pantas-pantas aja untuk hadir dalam hidupnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Cukup teliti nampaknya kamu. Rapi gitu loh. Ya kayaknya, teliti dan rapi. Hanya ngelihat looknya kamu aja udah tahu, wah ini tuh apartemennya bersih nih udah mestian gitu ya. Wah ini tuh rumahnya itu tuh ringkas, tertata, kayak gitu ya, adem, sejuk, no debu-debu gitu ya. Ngelihat mungkin keleman bajunya kamu rapi gitu kali ya, rambutnya kamu mungkin kamu sisir rapi gitu ya, dicepolkan misalnya kalau cewek, atau hijabnya itu tuh presisi gitu ya, atau mungkin kayak ketika ngelihat alis matanya kamu gitu kan, oh ini tuh presisi nih gitu, kanan kirinya sejajar nih. Nah kayak gitu ya. Atau mungkin kayak, oh ini cowok nih, dia perhatian banget nih pada detail-detail dirinya, sepatunya aja tuh nggak ada nodanya misalnya kayak gitu ya, bajunya nggak yang lunturan gitu ya. Kancing kemejanya dikancingin dari atas ke bawah gitu ya. Nah di sana kan, oh ini tuh kukunya bersih, nggak ada dakinya gitu ya. Nah jadi namun kalau dibandingkan memang dari fisiknya kamu, mungkin orang tuh lebih kayak tertarik ya pada apa yang ada di dalam otaknya kamu ya, yang ada di antara dua telingamu gitu ya. Apalagi kalau udah sempet ngobrol-ngobrol sama kamu, oh ini temen diskusi yang enak nih, temen diskusi yang asik nih, bakal dapat wawasan dan bisa memberikan wawasan. Ketika komunikasi sama kamu soalnya enak gitu, TikToknya itu tuh enak, take and talk-nya gitu ya, TikToknya itu tuh enak banget sama kamu gitu, bisa nyambung gitu ya, bisa nyambung di sana. Jadi yang nggak kayak omongin apa, jawabnya apa gitu ya. Kayaknya tuh secara komunikasi kamu lugas gitu ya. Kamu informatif gitu, kamu cerdas. Nah, lagi-lagi seperti itu ya. Dan kok kayaknya nggak bisa main-main sama kamu. Kamu orangnya tegas banget nih pastian. Gitu loh. Ya. Ya A, ya A, ya B, ya B gitu.
langsung kelihatan dari look fisiknya kamu, atau kalau berkesempatan bisa ngobrol-ngobrol sama kamu. Yang pentingnya gini, mari lihat ya, kalau lawan jenis udah bicara sama kamu, terutama kalau lawan jenis yang memang pinter ya, kalau yang memang dia agak-agak blow on gitu ya, ya mungkin nggak menarik ya melihat dirimu. Tapi kalau itu orang-orang yang memang cerdas, pinter gitu ya, pasti kayak ngerasa, asik banget nih, bisa ngabisin waktu bercakap-cakap panjang dengan dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa mari bacakan bagi kamu yang memilih kartu nomor 2 ya. Sekarang mari akan membacakan kartu nomor 3. Oke, Kemi nih, bagaimana kesan pertama lawan jenis ke kamu? Wah, iya. Ya. Jadi ini tuh kamu kayak kelihatan, ini memang juga orang yang berbeda ya. Ada keunikannya kamu, ada keotentikannya kamu. Hampir-hampir sama nih sama yang kartu pertama, tapi ini tentu lebih deep lagi, lebih tinggi lagi, lebih luas lagi gitu ya. Lebih oke lagi lah intinya gitu ya. Jadi di sini tuh kamu kayak dianugerahi. Rasa-rasanya lawan jenis, kamu brojol-brojolnya udah dianugerahi gitu ya, dengan kecantikan yang seperti itu. Sorry ya, mungkin kamu kayak ngerasa, apa sih Cici Mari, kok lebay banget, gue kan biasa-biasa aja tampilannya. Iya, itu menurutmu. Tapi menurut lawan jenis, wah kamu pasti tuh cantik banget gitu ya, kamu ganteng banget. Beberapa orang, kok ada ya manusia rupanya seperti, jangan-jangan begini nih, malaikat-malaikat itu, kayak gini nih, dewa-dewi itu, gitu ya, kayak gini nih cantiknya nih, kayak gini nih tampannya nih, nah gitu, ya, wah ini tuh kayak punya kehidupan yang beda nih, mungkin ya dari stylenya kamu gitu ya, atau dari roman wajahnya kamu, auranya kamu, karismanya kamu. Kok ada ya orang dilahirkan begini indah ya, gitu. Kok ada orang dilahirkan Tuhan sesempurna ini ya. Atau mungkin orang langsung yang Allahu Akbar misalnya kayak gitu ya, langsung berucap gitu, iyalah betul lah Tuhan ini memang bisa-bisanya bikin ada ciptaannya yang kayak gini. Itu ya untuk beberapa ya. Nah di sana. Dan kemudian seperti yang kamu terlahir dari, ya keluarga bukan sembarangan kali, minimal keluarga intelektual lah, ini jangan-jangan anak dosen ini gitu loh, langsung tebak-tebakan dari yang tinggi, nggak yang ini anak tukang beca ini, enggak yang kayak gitu ya, maaf bukan menghina tukang beca ya, tapi dari strata sosial aja nih ya, mari ngomongnya. Ini tuh bapaknya ini tuh pasti punya perusahaan 100 biji nih sampai ke luar negeri misalnya. Ini tuh sekolahnya tinggi pasti nih, gitu ya. Jangan-jangan jebolan luar negeri nih, gitu ya. Di sana. Jadi yang kayak apa yang terjadi dalam hidupnya kamu, mungkin itu tuh hal-hal yang diidam-idamkan, diimpi-impikan, diharap-harapkan oleh banyak orang. Nah jadi dalam hal di sini tuh untuk lawan jenis mungkin yang kayak, aduh kalau gue bisa pacaran sama dia, gitu ya. Nggak ngerti dah, gue kepercik lah ini nih, anugerah dari Tuhan yang indah itu ya, kayak gitu ya. Lawan jenis melihatmu, kalau bisa nih gue ngedeketin dia gitu ya, udah dah, mungkin inilah trofi tertinggi sepanjang hidup. Coba tanya suamimu ya, atau coba tanya istrimu ya, kalau udah punya suami atau punya istri atau punya pacar sudahan ya. Kayak ngerasa ini nih pencapaian tertinggi dalam hidup nih, kalau bisa dapetin itu manusia gitu ya, bilangin kamu ya gini nih ya. Nah gitu, dan kayaknya kamu tuh orangnya open ya, orangnya kamu tuh welcome di sana, kelihatan kayak ramah, santun gitu ya. Sepertinya kamu tuh kayak nggak ada sekat antara dirimu dengan orang lain, walaupun mungkin memang benar, mana tahu ya, memang benar kamunya keluarga, lahir dari keluarga yang beruntung gitu ya, karma baiknya kamu lagi berbuah dalam kehidupan ini. Tapi kayak kamu itu tuh yang menganggap manusia lain itu tuh ya pantas juga dihargai, ya mesti juga dihormati, yang kayak gitu ya, diperlakukan dengan santun gitu ya, diperlakukan dengan elok, baik, seperti itu ya. Yang pentingnya kamu kayak memantaskan orang lain gitu sebagai makhluk lah gitu ya.
Nah, di sana. Dan kemudian juga kayak kamu itu tuh berpikiran terbuka gitu ya. Jadi kayak ngobrol sama kamu itu tuh bisa nyambung walaupun mungkin kamunya ndak paham. Misalnya kamu nggak ngerti nih topik obrolan dengan orang yang baru kamu kenal. Tapi kamu bisa aja hadir pada percakapan itu dan membuat percakapan itu tuh menjadi ngalir gitu loh. Menjadi enak gitu ya. Kamu menyambut baik cara pikirnya orang, topik yang dia angkatkan dalam perbincangan ini gitu ya. Mungkin kamu juga memberikan input-input dari sudut pandangnya kamu gitu ya. Kamu menerima juga masukan dari orang lain. Kayak kelihatan hidupnya kamu itu tuh ringan gitu. Daripada hal-hal yang kamu tolak, nampaknya lebih banyak hal-hal yang kamu terima apa adanya. Ya begitu gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi ya kelihatan juga kamu baik ini ya. Kesannya, mimik wajahnya kamu, gestur tubuhnya kamu, kelihatan baik banget kamu nih pastian. Sedikit musuhnya nih. Nggak ada yang mau ngejulitin ini gitu ya. Kalaupun ada yang musuhi, bisa-bisa lawan jenis tuh bilang, itu tuh orang yang salah gitu ya, bukan kamunya yang salah tapi yang di sono tuh. Nah, kira-kiranya kayak gitu. Jadi yang seperti kayak apa ya, model kamu juga nggak tegaan nampaknya gitu ya. Kayak kamu itu tuh ini juga glowing ya, udah pasti kamunya glowing di sana, seksi, montok ya kalau kamunya itu tuh cewek ya. Begitu juga kalau kamunya itu tuh cowok, kok kayak proporsional aja tuh bentuk tubuhnya kamu gitu ya. Di sana. Seperti ada rasa ketertarikan lawan jenis juga nih, ada sex appeal-nya kamu soalnya tinggi. Ada rasa ketertarikan lawan jenis, maaf Maria ngomongnya agak vulgar. Mungkin ingin tahu tuh sebenarnya kayak gimana tuh dalamannya kamu. Nah, di sana ya ada. Soalnya kayak indah gitu loh. Mungkin walaupun kamu pakai hijab yang besar sebagaimana memang adat apa ya peraturannya muslimah gitu ya. Tapi justru hijabnya kamu yang besar itu tuh, baju gamisnya kamu yang kedodoran itu tuh bikin lawan jenis itu tuh penasaran. Ini isinya kayak gimana nih? Yang ditutupi apa dari situ tuh? Ya, auratnya kayak gimana tuh? Sorry ya, langsung ke sana soalnya. Bukan kamu ya ada memang beberapa orang terlahir demikian ya. Tapi di situ tuh ingin taunya itu tuh untuk mengagumi loh ya. Bukan kayak bukan untuk yang kayak mau dicicipi dengan serampangan, enggak. Tapi untuk mengagumi. Kagum orang, banyak orang kagum soalnya sama kamu nih lawan jenis. Nah seperti itu ya, banyak senang. Saya rasa orang kayak lawan jenis itu tuh gampang ya jatuh senang sama kamu. Kalau jatuh cinta mungkin agak berlebihan, tapi ya tidak tertutup juga kemungkinan ke arah sana ya. Gampang lawan jenis jatuh cinta, tapi ya untuk biar tidak berlebih-lebihan, mari katakan aja ya langsung jatuh senang sama kamu pada pandangan pertama. Kayaknya hal itu tuh wajar banget jika terjadi. Nah kayak gitu. Dan kemudian kayak auranya kamu itu tuh menyenangkan gitu ya, asik aja, pengen dideketin kamunya. Tapi dideketin untuk dihargain ya. Nah seperti itu. Kalaupun kamu cowok-cowok, seperti kayak kamu itu tuh cowok yang ini bisa nih diandalkan ini. Kalau andaikan dia mau nih jadi pacarnya gue, lakinya gue misalnya, yang kayak gitu ya. Nah seperti yang kayak sering kamunya itu tuh ketika sebagai pengobat gitu ya, mungkin lawan jenis entahlah karena kamu juga nggak kenal atau bagaimana, tapi hanya melihatmu aja seperti kayak kamu itu tuh pengobat gitu ya, minimal ya pengobat mata yang tadinya sudah suntuk ngelihat komputer misalnya kayak gitu ya, ngelihat berita-berita yang nggak enak gitu ya, mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup menekan gitu ya, tapi kayak ngelihat kamu nyes gitu loh, sejuk aja gitu ya, sejuk aja. Jadi kayak bisa relax, bisa rilis orang pada apa yang sedang menekan dia, kira-kiranya begitu ya. Jadi ya mari rasa kamu banyak dapat nilai-nilai positif di sini, yang mungkin nilai positifnya nggak bisa juga mari babar ya, terlalu banyak soalnya gitu ya. Tapi intinya pertama kali ngelihat kamu, daripada ngelihat sisi-sisi buruknya kamu, sisi-sisi kurangnya kamu, orang akan
pertama kali mikirnya hal-hal baik, hal-hal positif yang kayaknya satu tingkat gitu loh, di atas yang kamu prediksi, di atas yang kamu pikirkan. Nah kayak gitu, karena ada beberapa saking rendah hatinya kamunya ya, jadi kamu mungkin kayak ngelihat, aku biasa-biasa aja kok, sama seperti yang lain, karena ini orang rendah hati nih, gitu ya. Jadi mungkin kamu nggak yang menemukan sesuatu yang bikin kamu menjadi sombong gitu ya, karena memang nggak ada kesombongan di sini. Mari tangkep, kayak welcome, senyumnya itu tuh kelihatan tulus gitu ya, senyum, tatapan mata itu tuh kelihatan seperti tatapan mata orang yang menghargai. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa berinteraksi sama kamu ya, lawan jenis pada pandangan pertama itu tuh ngelihat ini interaksi harus diperpanjang, harus ada interaksi kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nah seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang sudah memilih kartu nomor 3. Sekarang Mari akan baca ya untuk kamu yang memilih kartu keempat. Bagaimana kesan pertama lawan jenis ngelihat kamu? Ini bisa energinya vice versa ya. Ini bisa vice versa. Ini bisa energinya sangat terbolak-balik. Nah, yang pertama ya, yang pertama. Ini tuh bisa kayak ngelihat, ini orang kok kayak ada sesuatu yang bikin hatimu sedih. Terpancar aja gitu. Ada sesuatu yang bikin hidupmu itu tuh tidak dalam kondisi baik-baik saja. Orang langsung curiga ke sana. Entah mungkin memang tatapan matamu yang kosong gitu ya, atau mungkin kamu agak kurang terawat, kelihatan kayak gitu ya, atau ya memancing rasa iba gitu, memancing rasa kasihan gitu ya ketika orang melihat kamu gitu. Mungkin kok kayak keningnya berkedut gitu ya, oh ini orang lagi menantang nih hidupnya dia gitu ya. Jadi yang kayak ya kayak gimana tuh, orang rasa aduh kok kayak gini hidupnya kamu, gitu loh. Orang bisa terpancing empati dan simpatinya lawan jenis ketika ngelihat kamu gitu. Atau kalau lagi udah ngobrol-ngobrol sama kamu ya, walaupun baru pada pertemuan pertama kali, tapi ada kemungkinan berkesempatan ngobrol. Jadi yang kayak ini beban orang kok begini berat, kayak gitu ya. Atau mungkin ngelihat status-status sosial medianya kamu gitu ya. Kok kesian ya, ini seperti ingin melantunkan doa aja lah untukmu. Dan beberapa mungkin laki-laki atau wanita yang pertama kali ngeliat kamu kayak ngerasa nggak berdaya gitu ya, mau ngebantu kamu, mau menyelamatkan kamu. Kebanyakan kayak gitu tuh, Mari lihat. Tapi ya setidaknya ikut berempati dan bersimpati pada apa yang kamu sedang alami. Nah kayak gitu. Jadi kayak kebahagiaan itu tuh satu hal yang langka kelihatannya hadir dalam hidupnya kamu ya, menurut lawan jenis gitu. Jadi yang seperti kamu sudah habis waktunya kamu untuk hanya sebatas survive dalam hidupnya kamu, alih-alih memanjakan dirimu, merawat dirimu, memperlakukan dirimu dengan baik. Kamu itu tuh sudah sibuk kayak gimana biar jangan lagi lebih banyak problem lain datang dalam hidupnya kamu. Kelihatannya begitu ya kesannya. Mungkin kulitnya kamu kering gitu ya, kayak kelihatan gak seger gitu kamunya gitu ya. Oke, itu untuk yang satu. Tapi bisa energinya vice versa. Energi vice versa adalah, nah kamu ini tuh nampaknya bisa sering mencampakkan pasangannya kamu. Nah kayak gitu ya, oh ini playboy ini, ini playgirl ini. Atau mungkin itu tuh orang kayak ngerasa ya kamu banyak ngerjain orang gitu ya, kamu banyak ngerjain orang, kamu mungkin juga, atau bukan ngerjain tapi hanya kamu sering mematahkan hatinya orang karena ya nampaknya kamu kayak kelihatan pilah-pilih gitu ya. Ini energi vice versa dari yang pertama tadi Mari bacain ya. Mungkin kamu sering pilih-pilih gitu ya, kayak kelihatan kamu tuh orangnya tuh nggak mau sembarangan, dari caranya kamu berpakaian,
dari caranya kamu bicara, apa-apa yang menjadi uh, bahan-bahan statusnya kamu, itu tuh kayak kamu tuh nggak mau main-main dalam hidup gitu loh. Kamu ingin yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Jadi begitu berurusan sama urusan asmara, ya, nah kamu mungkin banyak nolak-nolakin orang gitu ya. Jadi kayak korban jatuh cinta karena jatuh cinta padamu. Menurut lawan jenis bisa-bisa nih sudah selusingan banyaknya ya. Nah seperti itu ya. Mungkin kamu tuh harus yang kaya betul gitu ya. Soalnya kalau kayanya nanggung bisa-bisa langsung ya mengajukan surat bangkrut ya ke negara. Soalnya mungkin gayanya kamu kayak Syahrini kah gitu ya. Kayak artis-artis papan atas gitu ya. Jadi ngemodalin kamu, wah ini banyak nih gitu. Atau kalau misalnya kamu cowok gitu ya, wah ini banyak nih duitnya keluar nih untuk perawatan. Lihat tuh, bajunya aja Balenciaga misalnya gitu ya. Atau kayak gimana, oh mobilnya aja tuh tengok. Mobilnya kalau udah masuk, ini tuh, pokoknya gitu ya. Ini tuh mesti duit banyak ya kalau dengan kamu gitu ya. Dan beberapa mungkin kayak ngerasa bahwa ya kayak kamu boros gitu ya, dari stylenya kamu gitu ya, kayaknya boros gitu, kayaknya kamu nggak nyimpen duit gitu ya, adapun duitnya habis hanya untuk ya ngejalani style hidup yang seperti kamu jalani gitu ya. Nah di sana jadi kalau nggak kamu, jadi di situ gitu orang, jadi yang kayak memang sih ngelihat kamu tuh ya mahal aja gitu loh harganya, mahal aja harganya ya. Effortnya tuh harus bisa banyak tuh kalau mau bisa lebih deket sama kamu atau berkesempatan untuk mungkin berkenalan sama kamu, itu tuh kayaknya nggak bisa ya dengan cuman modal nekat gitu ya, karena pasti tidak akan kamu gubris kayak gitu loh ya. Ya mungkin kayak kelihatan kamu tertutup pada lingkungan gitu ya, kayak kelihatan mungkin juga ini lawan jenis sebenarnya sering ya melemparkan senyum sama kamu ya. Biasa kita basa-basi orang Indonesia, bukan basa-basi ya, keramat tamahan ya, kita kan begitu ya di Asia, di Indonesia terutama, beradu pandang, lempar senyum itu kan kayak sebuah udah kayak budaya kolektifnya kita. Tapi jangan-jangan tuh lawan jenis sering melemparkan senyum sama kamu, tetapi senyumnya langsung kamu tepis gitu ya. Tidak berbalas senyum yang indah sama dari bibirnya kamu gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak kamu tuh sering ngezongin orang nih. Jadi itunya lawan jenis ya, pendapat lawan jenis. Ngezongin orang kamunya ya. Bikin orang melempem, langsung kecewa, langsung ambiar, porak-poranda gitu ya. Gara-gara kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kayak ya kamu unik, ya kamu berbeda, tapi dalam artian kamu inilah sulit lah, intinya gitu aja. Sulit lah kalau misalnya ingin lebih mendapatkan atensinya kamu lagi gitu ya. Nah di sana oke. Baik, mungkin itu ajalah dulu ya, udah empat-empatnya mari baca. Semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.